Perlu dilakukan pemilik bisnis, yaitu memiliki plan A, plan B, plan C. Kuncinya adalah di saat kondisi krisis seperti ini, perusahaan harus punya uang, cash, tim existing. Dilatih untuk bisa multitasking. Perlu dibuatkan harga yang ekonomis. Halo Smart People, terima kasih telah menonton video di channel The Entrepreneur Show. Bagi Smart People yang baru pertama kali menonton video ini, di channel ini berbagi pengalaman bagaimana memulai usaha, bagaimana membangun bisnis, bagaimana melihat peluang bisnis, bagaimana membangun tim, bagaimana mengembangkan keterampilan, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, dan sharing mengenai teknologi terkini. Dan channel ini menginspirasi anak-anak muda setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, tertarik buka usaha sendiri. Jadi simak terus channel ini, The Entrepreneur Show. Jangan lupa klik tombol subscribe, share ke teman-teman kalian, dan kasih komen di bawah. Smart People, menurut data WHO tanggal 3 April 2020, tercatat 206 negara di dunia terinfeksi pandemi COVID-19 dan 45.693 orang positif terkena virus. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data resmi dari BNPB per 3 April 2020, tercatat 1.790 orang positif COVID-19. Ketika awal bulan Desember 2019 yang lalu, di Wuhan, Cina, terkena wabah corona dan memutuskan menutup akses dari luar. Maka saat itu juga bisnis yang terkait dengan negara Cina langsung terkena dampaknya. Sampai akhirnya bangkrut. Seperti sektor pariwisata terkena duluan. Cina penyumbang turis asing terbesar di dunia. Akibat pandemi COVID-19, orang kaya baru di Cina ini membatalkan perjalanan. Akibatnya apa? Industri airline terkena imbasnya. Qatar Airways pecat 200 pegawai. Malaysia Airlines terancam bangkrut. Begitu juga dengan bisnis hotel. Di Indonesia ada 690 hotel di Jakarta, di Bandung tutup. Bisnis tour and travel, agen perjalanan rohani juga terkena imbasnya. Belum lagi bisnis yang terkena dampak akibat social distancing dan physical distancing, WFH. Akibatnya apa? Bioskop tutup, mall juga banyak yang tutup, kafe, restoran juga banyak yang tutup, toko retail pakaian juga banyak yang ditutup karena sepi. Belum lagi nanti di Hari Raya Idul Fitri besok, kita dilarang mudik. Maka sektor transportasi terancam gulung tikar. Begitu juga bisnis yang bahan bakunya dari kota industri di Cina. Akibat Cina masih menutup diri, supply chain terputus. Semua ekspor-impor tertahan. Akhirnya banyak pabrik yang gagal produksi. Akhirnya apa? Merumahkan karyawannya. Smart People, menurut kebanyakan pengamat ekonomi dan investor, bahwa gejolak ekonomi akibat isu corona ini adalah siklus 10 tahunan. Nanti juga akan kembali normal. Sehingga yang perlu dilakukan pemilik bisnis yaitu memiliki plan A, plan B, plan C, sampai plan Z. Supaya bisnis kita jangan sampai tutup, apalagi bangkrut. Usahakan tetap bertahan semampu kita. Dan menurut ahli dari UGM memprediksikan penyebaran dari COVID-19 ini berakhir di bulan Mei 2020. Artinya apa? Kita harus bisa bertahan dan segera melakukan sesuatu untuk 2 bulan ke depan. Nah, Smart People, pada video kali ini saya ingin berbagi 20 cara mengatasi bisnis yang sepi akibat COVID-19. Yang pertama, tingkatkan efisiensi biaya. Coba buka lagi laporan keuangan perusahaan Anda, cek 5 biaya tetap yang paling tinggi. Coba hemat 10-20%. Terutama biaya tetap atau fixed cost. Karena fixed cost ini adalah biaya yang harus Smart People keluarkan walaupun omset Anda sedang turun. Nah, ini kan bahaya. Kalau omset terus semakin lama anjlok. Contoh, misalnya biaya sewa kantor. Kalau perlu, pindah kantor yang lebih murah, cari ukuran kantor yang lebih kecil, atau menambah jumlah karyawan yang bekerja remote atau work from home. Yang kedua, hemat biaya operasional. Buka catatan keuangan perusahaan Anda.
Cek biaya operasional yang secara tidak langsung terkait dengan produksi atau dengan produk bisnis Anda. Seperti kurangi perjalanan dinas, ya, fokus perjalanan dinas yang bisa menghasilkan penjualan. Kurangi ekspansi bisnis, ya, tunda perawatan kantor seperti pengecatan, hemat biaya listrik, kurangi pemakaian AC, hemat biaya pulsa, tunda pembelian furnitur kantor. Yang ketiga, minimalkan persediaan. Buka lagi laporan keuangan perusahaan Anda. Cek neraca, cek persediaan. Berapa nilai persediaannya? Turunkan sampai 30%. Usahakan nilai persediaan ini terus dikecilkan, sehingga perusahaan punya uang cash. Artinya, kalau ada bahan baku yang Anda beli, langsung bisa diproduksi, langsung bisa terjual. Ini namanya adalah fast moving. Ya. Kalau Anda punya dead stock, artinya barang ini tidak laku atau tidak terpakai, coba tawarkan ke karyawan Anda masing-masing dengan harga yang murah. Atau coba jual ke supplier dengan harga rugi. Yang penting tidak ada dead stock. Kuncinya adalah di saat kondisi krisis seperti ini, perusahaan harus punya uang cash. Yang keempat, cek rutin piutang. Kalau bisnis piutangnya besar, artinya uang Anda berhenti di customer. Ya, berhenti di customer juga besar. Coba dilihat, dipantengin laporan piutang setiap hari. Klasifikasikan piutang 1 sampai 30 hari, 30 sampai 60 hari, dan juga di atas 60 hari. Mulai aktif menagih yang sudah di atas 60 hari. Setelah 60 hari selesai, turun lagi yang piutangnya 30 sampai 60 hari. Setelah ini selesai, turun lagi yang di bawah 30 hari. Coba buat program diskon tambahan untuk pembayaran cash. Yang kelima, upselling dan cross-selling. Buka database pelanggan Anda. Siapa saja yang sudah pernah membeli produk dan jasa Anda. Hubungi mereka. Coba tawarkan kembali. Tawarkan promo harga khusus. Tawarkan paket berlangganan. Ya. Tawarkan sistem bagi hasil. Yang penting bisnis ini setiap hari harus ada transaksi penjualan. Yang keenam, cari channel baru penjualan. Latih tim sales Anda untuk mencari channel jualan baru atau saluran penjualan yang baru untuk bisa menghasilkan omset bisnis, terutama yang belum pernah dilakukan. Cari yang berbiaya rendah, contoh, jual melalui seminar online, jual melalui IG Live, buat video mengenai profil produk Anda, cara pakai produk Anda, jual ke komunitas, jual ke forum di Facebook, ya, juga bisa jual di Tokopedia, Bukalapak. Dan juga jual pakai email marketing. Nah, ini powerful nih, email marketing. Dan juga coba cari yang menjual database pelanggan. Yang ketujuh, semua karyawan terlibat penjualan. 1 orang sales dibandingkan dengan 5 orang sales, hasilnya pasti berbeda. Tim HR, tim finance, logistik, operation, QC, R&D, dilatih semuanya untuk terlibat dalam penjualan. Ikut menawarkan produk, ya, ikut menawarkan jasa, sehingga akan membantu mendongkrak penjualan. Yang kedelapan, meningkatkan gross margin per produk dan per layanan. Coba hitung kembali margin produk atau keuntungan perusahaan per produk atau per jasa yang Anda jual. Coba lihat komponen biayanya, apakah bisa dikurangi, bisa disubstitusi tanpa mengurangi kualitas produk. Ya, dengan meningkatkan gross margin akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kesembilan, tunda rekrutmen karyawan baru. Maksimalkan tim yang sudah ada, tim existing. Dilatih untuk bisa multitasking. Dilibatkan mengerjakan tugas di luar dari job desk-nya. Contoh, misalnya mengangkat telepon dari customer. Tidak harus bagian customer service. Bagian finance pun juga bisa diberi tugas untuk menerima telepon sambil menagih piutang. Yang ke-10, relaksasi bayar hutang. Kalau smart people punya hutang di bank, di leasing, atau punya kredit, rekening koran, coba ajukan relaksasi. Hal ini pun didukung oleh OJK. Artinya adalah kita pun bisa mengajukan relaksasi ini. Ya. Dan yang penting kita berkomitmen nih, mau menyampaikan kondisi perusahaan apa adanya dan berkomitmen mau membayar, menyelesaikan pinjaman atau kreditnya. Pada bulan Maret lalu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 5,25%. Ini artinya kita bisa mengajukan peninjauan ulang suku bunga kredit. Ya, tetapi saran saya kepada smart people dengan kondisi krisis saat ini, usahakan jangan menambah
hutang. Yang ke-11, pivot bisnis Anda. Pivot ini artinya melakukan perubahan bisnis model. Menurut saya berubah itu tidak ada masalah ya. Tapi kita berubah ini masih pada industri yang sama atau mendekati bisnis Anda yang lama. Contoh, misalnya saat ini bisnis Anda adalah jasa fotografi. Coba cari peluang bisnis jasa yang lain. Misalnya seperti jasa interior design, jasa dekorasi, jual beli alat fotografi, rental alat fotografi. Yang ke-12, joint venture dengan kompetitor. Ikut asosiasi yang terkait dengan bisnis Anda. Ya, kerjakan proyek bersama-sama dengan kompetitor dengan model joint venture, modal patungan, atau dengan sistem bagi hasil. Atau Anda yang mengerjakan operasionalnya, ya perusahaan lain yang membiayai. Sehingga resiko bisa ditanggung bersama. Yang ke-13, bekerja dengan freelance. Salah satu biaya tetap terbesar di dalam perusahaan adalah gaji karyawan. Semakin banyak karyawan Anda, maka semakin besar beban yang harus Anda tanggung. Coba mulai sekarang cari alternatif ya, seperti freelance ya. Smart People bisa buka 1000lancer.com. Cari outsource. Buka lowongan tenaga magang atau tenaga kerja praktek dari sekolah atau dari kampus. Artinya adalah perusahaan tidak terikat dengan biaya tetap, yaitu gaji karyawan. Yang ke-14, jual aset tidak produktif. Coba buka daftar aset perusahaan Anda. Lihat yang tidak produktif, aset yang tidak menghasilkan uang, aset yang tidak bisa diajak kerja, aset yang tidak produktif, ya harus segera dijual. Tawarkan dengan harga yang murah, misalnya mesin tidak terpakai, mobil tidak terpakai, rumah tidak terpakai, spare part baru tidak terpakai. Artinya kalau tidak terpakai, dijual supaya perusahaan bisa mendapatkan cash. 15, jual produk supplier. Ya, kondisi krisis sekarang jangan malu menjual produk orang lain ya, produk supplier Anda, produk yang lagi laris di pasaran. Bantu mereka jualkan dengan sistem komisi. Libatkan tim Anda untuk ikut menjual produk orang lain, sehingga hasil komisi ini bisa dipakai untuk menggaji karyawan. 16, tunda pemberian bonus. Menunda bonus bukan berarti menghilangkan bonus. Sampaikan kepada karyawan kondisi perusahaan saat ini. Bonus ditunda dan direncanakan diberikan mungkin di akhir tahun, ya sampai kondisi keuangan membaik. 17, cari supplier lain. Ini saatnya mengganti supplier yang bisa menawarkan harga murah dan pembayaran tempo yang panjang ya. Karena saya yakin sekarang banyak sekali supplier yang memberikan promo, memberikan diskon tambahan dan jatuh tempo yang cukup panjang. Sehingga yang seharusnya dana ini dipakai untuk membayar supplier bisa dipakai untuk operasional perusahaan dahulu. 18, buat produk baru dengan harga ekonomis. Kondisi krisis saat ini tentunya banyak konsumen yang menghemat pengeluaran, sehingga perlu dibuatkan harga yang ekonomis dengan kualitas yang disesuaikan. Harga murah tapi bukan kualitas murahan. 19, menjual saham perusahaan. Menjual saham 5-10% bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan dana cash. Cari akuntan yang bisa membantu Smart People untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Ya, hitung nilai perusahaan Anda, lalu coba tawarkan saham ini kepada orang lain. 20, penundaan gaji. Ini adalah pilihan terakhir. Untuk posisi tertentu dan jabatan tertentu bisa diajak bicara mengenai kondisi perusahaan. Bahwa gaji tetap diberikan, tetapi diberikan secara berkala. Tidak utuh 100%. Misalnya bulan ini diberikan 60%, sisanya ditunda 3 bulan ke depan. Smart People, itu tadi 20 cara untuk menghadapi kondisi krisis pada saat ini. Sekali lagi pesan saya, jangan menutup usaha Anda, jangan menutup bisnis Anda. Apapun yang terjadi tetap bertahan, tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap optimis, dan tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan sukses buat kalian semua.